Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalat Nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mukarramun para alim, ulama, sesepuh bini sepuh, para ustadz hujaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan yang mulia kita masih menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hadrati wa la khusususan li talifil bayani fi fiqhil imam Syafi'i talifil imam Yahya bin Abdul Khair bin Salim bin Sa'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Imran al-Imrani nafa'anallah bihi min ulumika al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih pada bab sholatul idain, yaitu sholat 2 hari raya. Terakhir kita membahas itu idza asbahan nas, satu pokok permasalahan. Idza asbahat nasu siyaman yawma tsalatsina min Ramadan. Pembahasan terakhir kita yaitu apabila di pagi hari, yaitu di bulan Ramadan, kita masih puasa pada hari ke-30 atau tanggal 30 Ramadan. Kemudian fasyahida syahidani annahum ra'ayal hilal bil ams. Kemudian datang 2 orang saksi, yang mana 2 orang saksi itu menyatakan bahwa keduanya melihat hilal di sore hari. Itu sudah kita bahas dan sudah kita rincikan. Far'un, satu cabang daripada pokok permasalahan, yaitu terkait dengan sholatul Aid, sholat 2 hari raya. Idza fatathu sholatul Aidi ma'al imam. Idza, apabila fatathu, waktunya telah berlalu, sholatul Aid, sholat Id, ma'al imami, beserta imam. Wa qulna, maka kami katakan, innahu, sesungguhnya orang yang sholat idnya berlalu atau tertinggal atau terlewat bersama imam, ya juzu lil munfaridi fi'luha, maka boleh lil munfaridi fi'luha, mengerjakannya sendiri. Sholaha rok'ataini, sholatnya 2 rakaat. As-sholatil imami, seperti sholatnya imam, sholatnya 2 rakaat. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau menyebutkan sholatnya bukan 2 rakaat, tapi yusalliha arba'an, sholatnya 4 rakaat. Ini dikiaskan, dianalogikan ketika ada seseorang yang idza fatathu sholatul jum'ah ma'al imam. Dikiaskan, ini pendapatnya Imam Ahmad, mengkiaskan, menganalogikan ketika seseorang yang terlewat sholat Jumat. Kalau dia datangnya pada rakaat pertama masih nemu tuh 1 rakaat bersama imam, dia tinggal nambah 1 rakaat. Tapi kalau datang, ya timbang datang masih di rumah, masih khutbah ini, kan gitu. Nah, jalan di tengah perjalanan udah qomat, ya nyampe ke masjid udah ruku yang kedua, yang ada dia tertinggal 2 rakaat. Kalau kondisinya sholat Jumat tinggal 2 rakaat, dia memang kudu ganti dengan sholat zuhur. Kalau masih 1 rakaat ketinggalannya, tinggal disempurnain saja. Dia dikategorikan dapat Jumat, gugur Jumatnya, tidak perlu ganti dengan zuhur 4 rakaat. Imam Ahmad Ibnu Hanbal terkait dengan orang yang terlewatkan sholat idnya, ya, nyampe di masjid, nyampe di lapangan, ternyata udah ditunaikan sholat id, ya, sholat id udah ditunaikan, tinggal datang, tinggal khutbahnya saja, kan itu. Maka kalau menurut Imam Ahmad, dia harus 4 rakaat. Waqala Ahmad yusalliha arba'an wa ruwiya dzalika an Ibnu Mas'ud, apa yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Waqala Ats-Tsauri in syaa shalla rak'atain wa in syaa shalla arba'an. Kalau Imam Ats-Tsauri menyebutkan in syaa, jika mau sholat 2 rakaat, kalaupun tidak mau 2 rakaat boleh 4 rakaat. Ya. Kalau mau 2 rakaat, kalau maunya nggak mau 2 rakaat ya boleh 4
rakaat. Yang banyak pilih yang mana? Nggak mau ngerjain banyaknya. Gitu. Lah orang udah kelewat kadang-kadang, udah belas aja. Lah wayahnya ketinggalan ketupat yang ada kan begitu. Ini yang terjadi. Coba pernah nggak kita lihat tuh ada orang yang semalam suntuk begadang takbiran pagi subuhnya kesiangan, ya kan? Boro-boro dapat id subuhnya aja kelewat. Itu nggak ketemu sholat id yang ada. Udah keliling aja itu silaturahim, dia lupa sama sholat idnya kan gitu. Enggak tuh ya. Padahal ini adalah sebuah edukasi buat kita. Kalau kita mungkin bisa terjadi sama siapa saja lah yang kelewatan sholat id gitu ya, boleh kita kerjain sendiri. Kalau menurut Imam Syafi'i ya juzulil munfarid fi'luha, boleh untuk orang yang mengerjakan sendiri yang terlewat bersama imam. Sholat rakaatin ka sholatil imam, sholat 2 rakaat seperti sholatnya imam. Wa qala Ishaq shollaha ka sholatil imam, jadi sholatnya seperti sholatnya imam, yaitu 2 rakaat. Hujah yang menjadi landasan dasar bagi orang yang sholatnya sendiri di rumah. Kalau kemarin-kemarinnya memang sholat sendiri bukan karena kesiangan ya, bukan karena habis begadang kemudian nggak ketemu sama sholat id bersama imam, memang pada dianjurin stay at home kan gitu ya, tetap di rumah saja gitu ya. Pokoknya DRS emang seruannya PRT aja dengan sama PRW dong kan gitu ya. Itu sholat di rumah boleh-boleh saja, artinya dia sholat 2 rakaat. Atau umpama dia ada yang jamaah di rumah ya, apalagi dalam kondisi kemarin seruan dari ya pemerintah kita pada sholat id di rumah. Qaulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sholatul fitri rak'atani wa sholatul adha rak'atani ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jadi menyebutkan atas lisannya Rasul bahwasanya beliau berkata sholat Idul Fitri 2 rakaat, sholat Idul Adha 2 rakaat, ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, itu atas dasar lisannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq, tidak ada perbedaan, wali annaka sholatun fastawa fi adadiha al-infiradu wal jamaah kasairi sholawat, bahwasanya tidak ada perbedaan di antara sholat-sholat yang lain ya. Fastawa fi adadiha, sama di dalam bilangan-bilangannya pun, baik al-infiradu wal jamaah, baik dikerjakannya infiradu wal jamaah sendiri maupun jamaah, kasairi sholawat, seperti halnya sholat-sholat yang lain. Oh, sholat maghrib jamaah 3 rakaat, karena sendiri 6 rakaat. Enggak, tetap kasairi sholawat gitu. Jadi sama seperti sholat-sholat yang lain ya, sendiri maupun jamaah, tidak merubah bilangannya, tidak merubah bilangannya. Adapun di sholat Jumat itu bukan merubah bilangan, kategori judulnya beda, zuhur dengan Jumat, meskipun sholat Jumat dilakukan di waktu zuhur itu, tapi itu tidak merubah jumlah bilangan. Maka walam yufarik wali annaha sholatun, karena itu sholat yang sudah ditentukan, fastawa fi adadiha al-infiradu wal jamaah kasairi sholawat. Jadi sama bilangannya sendiri maupun jamaah seperti sholat-sholat yang lain. Yang membedakan itu pahalanya.
Yang membedakan itu ujroh sawabnya, ya pahala orang yang mengerjakan, yang sendiri dapat 1, yang jamaah dapat 27 atau 25. Jadi sholat jamaah itu kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di dalam satu riwayat yang lain, jadi sholatul jama'ati tafdulu min sholatil faddi bi 25 darajah. Wa fi riwayatin akhar sholatul jama'atu tafdulu min sholatil faddi bi 27 darajah. Jadi dua riwayat. Dua riwayat ini tidak kontradiksi. Dua riwayat ini tidak berseberangan. Kok yang satu meriwayatkan sholat jamaah itu mengungguli dibandingkan sholat sendiri dengan pahala 25 derajat. Yang satunya lagi tafdulu min sholatil fadhi bi 27 darajat. Yang satunya lagi kok 27 derajat. Ini mana yang dipakai, mau 25 apa 27? Kalau kita milih mah memang yang banyak kan. 25 apa 27? 27. Ya, kalau ada 29 ya. Tapi enggak ada 30. Kenapa? Ya, karena di bulan Februari enggak ada 30. Ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan bahwa bi 25 darajah min sholati sirriyah wa bi 27 darajah min sholatil jahriyah. Jadi kalau pahalanya 25 derajat itu untuk sholat yang ditunaikan jamaah yang sifat sholatnya itu sirriyah. Seperti apa? Zuhur, asar, ya itu sirriyah. Yang 27 derajat itu sholatul jahriyah, sholat yang bacaannya dilantangkan, maghrib, isya, subuh. Jadi nggak saling bertentangan itu, ya diklasifikasikan saja ya pahalanya itu. Jadi pahala dari sholat berjamaah. Jadi dalam sholat id pun begitu. Artinya sholat id itu adalah sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Jadi boleh ditunaikan sendiri itu ya. Tapi sunnah muakkad, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan dan sangat dikuatkan itu adalah dengan berjamaah. Kenapa? Karena untuk syiar. Gitu. Kalaupun itu ditunaikan sendiri sah saja, boleh ya. Tapi dianjurkan itu ditunaikan dengan berjamaah karena sunnahnya adalah jamaah itu. Kendatipun makanya seruannya itu adalah as-sholatu jami'ah, as-sholatu sunnatan li'idil fitri jami'atan rahimakumullah. Ya, kalimatnya katanya sih pokoknya itu kata dalam pokok seruan pengganti azan dan iqamah dalam sholat sunnah yang disunnahkan jamaah adalah as-sholatu jami'ah. Kemudian dirinci tuh, oh turunannya kalau di sholat id as-sholatu sunnatan li'idil fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah, kan gitu. Aslinya ya as-sholatu jami'ah saja. Di sholatu tarawih, as-sholatu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Sama itu suruhan as-sholatu jami'ah pengganti adzan dan iqamah. Enggak ada yang aneh-aneh, enggak ada. Ada yang ngatain apa tuh begitu, ada yang bilang-bilang segala. Bid'ah itu. Enggak, itu memang turunan dari kata as-sholatu jami'ah. Itu dalam sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan idhafat atau sholatul id ma'limah. Sebelum ganti bab baru. Tapi masih pada sholatul id
tapi dalam bab yang berbeda. Pak Ustaz, itu kalau sholat sunat apa sunat? Sunat apa sunat? Sunat apa? Sunat. Itu maksudnya kalau berjamaah dapat 27 juga apa bagaimana? Kalau dikerjakan yang berjamaah pahalanya. Pertama yang harus kita dudukan adalah pahalanya apakah sama 27? Pahalanya sama 27 derajat nilai jamaahnya, kan gitu. Perbedaannya ibaratnya beginilah. Kalau sholat fardu dapat emas, ya kan? Kalau sholat sunnah dapat perak, kan gitu kan? 27-nya emas sama 27-nya perak gitu aja. Nah, kan berbeda, kan gitu. Jadi seperti itu. Kalau 27-nya sama, gitu ya. Sholatul jamaah tafdulu min sholatil fadhi. Jadi sholat jamaah itu mengungguli daripada sholat sendiri. Sunat apa sunnah sama dua-duanya, gitu ya. Tapi konotasinya sunat ya itu dipotong, ya. Sunat motong bukan? Sunat dipotong. Motong nggak sunat? Iya, konotasi sunat kan motong kan baru ya. Itu anggaran disunat kan gitu kan. Ternyata yang disunat bukan apa namanya punyanya laki-laki saja, anggaran aja disunat kan gitu kan. Jadi konotasi sunat itu adalah motong kan gitu. Maka bedanya kalau sunnah apa sunat ya itu. Ya sebenarnya sih satu akar kata sunnah gitu. Artinya kalau sunnah ya kalau didefinisi secara rinci ya ma'ufida ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran, kan gitu. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik qaulan ucapan, fi'lan perbuatan, wa taqriran dan ikrar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ustaz, ya. Ini kan mengenai sholat Ustaz ya. Ya. Nah, sering melakukan sholat tapi tidak memperhatikan cara istinjanya itu Pak Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Dan ini dan bagaimana juga itu sunnahnya dalam cara kencing itu dalam Islam? Istinja. Ya. Jadi banyak orang yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperhatikan istinja. Ma la yatimmul wajib illa fihi fahuwa wajib. Segala sesuatu tidak sempurna karena sesuatu itu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Contoh, dalam sholat itu syarat sahnya adalah suci. Ya, syarat itu adalah bersifat istimror, bersifat berlangsung dari sebelum sampai akhir. Contoh, sholat itu harus suci. Suci apanya? Badan. Suci apanya lagi? Pakaian. Badan itu harus dari hadas maupun najis, kan begitu ya. Hadas berarti hadas kecil maupun hadas besar gitu. Ya, kemudian bagaimana banyak orang yang diazab mendapatkan azab kubur lantaran bukan karena dia ninggalin sholat, bukan karena dia nggak puasa, bukan karena dia tidak mau bayar zakat, tapi kagak beres urusan istinjanya. Apa istinja? Cebok. Ini urusan cebok, Pak. Ya, ini diatur sama Islam. Islam itu benar-benar komprehensif. Kita mau bicara apa? Dari hal yang terkecil, dari yang terbesar. Jadi bab Islam itu jangan fokus pada satu titik, banyak. Gitu. Urusan dari masalah toharo. Ini sebelum ibadah saja ada toharo. Maka ada fikih toharo, fikih sholat. Namanya ini fikih ibadah. Habis fikih ibadah ada fikih apa? Ada fikih muamalah. Habis muamalah ada fikih apa? Ya, ada fikih jinayah, ada hukum pidana maupun perdata. Nah kita mah timbang masih rentetannya masih panjang, Pak.
Jadi kalau membahas-bahas yang lainnya nanti nyampe gitu. Karena kita bahas fikih. Fikih dalam Islam itu banyak, sampai fikih siasah, masalah politik ada. Kita masih ibadah. Gitu. Jadi kita memang tertib pembahasannya. Jadi dari toharoh, bagaimana dengan orang yang diazab lantaran nggak beres urusan istinjanya? Maka penting ya, sunnahnya apa? Masuk ke kamar mandi baca doa. Ya, kalau buang hajat jongkok ya, untuk laki-laki itu maka ada sunnah itu dalam buang hajat itu ngedehem. Itu buat ngedorong Pak biar tuntas. Kan gitu ya. Ini ngedorong. Kalau nggak tuntas juga diurut ya, diurut. Ini urusan istinja. Kita lihat anak-anak muda sekarang dipeperin di tiang listrik, gitu ya, dipeperin di awalnya. Ya Allah, coba itu turun mobil meper kan gitu. Ya boleh-boleh saja kan, itu adalah alternatif. Ya alternatif, kalau nggak ada air boleh Pak. Alternatif kalau nggak ada air cari batu, gitu. Cari batu, ya. Tapi batunya bukan batu bacaan itu, batu bacaan. Tapi ini nggak ada batu cincin dicopot kan gitu, buat istinjaan gitu ya. Ini cari batu, kalau batunya satu, yang cari pojoknya 3. Tapi usahakan pojoknya itu halus, jangan kasar, barat semua kan gitu. Yang halus itu. Jadi sesuatu yang keras gitu. Jadi ini ada dalam fikih diatur alternatif ketika kita faqdul ma, nggak ada air, cari batu gitu. Atau cari benda yang keras. Ya dilarang tulang, jangan pakai tulang gitu ya. Ini kalau tidak ada air gitu. Jadi harus beres, jangan sampai kita sudah cebok, sudah habis kencing, kita pakai celana kok anget. Kan gitu kan. Nah ini ternyata netes lagi, berarti ada sesuatu yang keluar gitu, rembes gitu ya, rembes. Ini yang harus diberesin. Maka harus yakin gitu bahwasanya yang keluar itu umpama basah, kita yakini yang basah itu bukan rembesan air kencing. Maka harus tadi jongkok ya, ceboknya juga baca doa ya. Doanya gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa itu doa? Lupa doa istinja nih kan. Ya, doa pokoknya berlindung dari sifat nifaq wal fawahish, segala sesuatu yang keji. Itu tadi ngedehem ya, biar kedorong. Sama untuk kalau laki-laki diurut tadi ya, diurut lah itu ya, biar netes, biar airnya benar-benar netesnya bersih gitu, sehingga pas sebab pun nggak ada lagi yang keluar. Nah itu. Terus bagaimana kalau orang itu sholatnya itu ternyata istinjaknya itu belum beres? Kalau istinjaknya belum beres, berarti ini akan bermasalah dalam sholatnya. Dia sholat masih dalam kondisi satu, bisa bawa najis. Kedua, dia masih berhadas. Padahal yang menyebabkan sahnya sholat kita itu adalah ketika kita suci dari hadas maupun najis. Kalau tadi istinjanya nggak beres, berarti nggak beres juga sholatnya, mempengaruhi sholat kita. Biar kata dia penuh itu, rukunnya dia tunaikan, sunnah-sunnahnya dia kerjakan, bacaannya bagus, sujudnya cakep sesuai dengan rukun, tapi dia nggak beres dalam urusan istinja. Maka harus bersih. Rasulullah pernah pas takbir Allahu Akbar, ternyata beliau lupa kalau beliau belum mandi. Itu beliau batalin mandi dulu ya, mandi dulu baru ngimami lagi ya. Saat itu Rasulullah datang mengimami sahabat itu dalam kondisi airnya masih mengucur ya, artinya habis mandi gitu ya.
Itu pas udah sholat beliau batalin, ingat kalau beliau itu belum mandi jinabah gitu. Jadi harus benar-benar urusan istinja ini harus kita perhatikan agar apa, sholat kita sah gitu. Kalau minum di pintu mobil gimana? Ya. Kayak supir kan pintunya karena buka pintu doang gitu. Iya. Nah itu. Ya itulah nasibnya gitu. Meskipun dia apapun dalam kondisinya di jalan kebelet sekalipun, ya cari kondisi tempat umpama ya. Kalau memang dia pagi udah nggak sempet jongkok ya berdiri, tapi cebok. Ya minimal tadi bawa air. Kalau nggak cebok berarti dia harus meyakini bahwa dia dalam kondisi membawa najis, kan gitu, ya kan? Itu dia yakin itu. Ya. Makanya dia kalau mau sholat ya ganti, gitu. Cari tempat rest area dia bersihin tuh ganti, ya luaran maupun dalamannya diganti. Ya kondisi umpama dalam kondisi istinjanya itu, ya dalam kondisi umpama dia supir, dia buka pintu, dia buang hajat apa buang air kecil, artinya dia tetap dikatakan belum istinja. Kecuali tadi kalau nggak ada air dia cari batu dah, ya. Cari batu sesuatu benda yang kasar kan gitu ya. Gitu. Iya makanya kalau batunya batu yang split ya udah lecet semua gitu ya. Cari yang halus. Ya? Tisu boleh, pakai tisu gitu. Ya untuk bersih. Hanya pengalaman. Kalau misalnya netes nih, kita udah yakin itu netes di celana kita, terus kita basuh basah itu boleh nggak? Sudah sah belum? Ya, kita yakini netes, berarti ya, sudah yakin bahwa itu tetesan kencing kan gitu ya. Kita basahin aja. Ya. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Ini rupa-rupanya nggak ada ganti, padahal kita lagi di perjalanan. Gimana mensucikannya? Itu najisnya mutawasitoh. Jadi yang kita tahu ada 3 macam kategori najis. Ada mukhafafah, mutawasitoh, ada mukhaladhah. Kategori kencingnya orang dewasa itu adalah najisnya mutawasitoh, pertengahan. Jadi kalau mukhafafah kencingnya bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI, kencing kita gendong tuh bayi umurnya belum 2 tahun, belum makan apa-apa juga, belum makan pisang, belum makan ayam, belum makan bubur tim, cuman ASI. Itu bayi kencing ya cukup cipratin suci. Tapi kalau kencingnya orang dewasa nggak cukup, dia basahin cipratin gitu. Kalau bayi cukup ya dilap gitu kan ya. Tapi basah gitu, basah pedemak gitu ya. Kalau kencingnya orang dewasa dia harus dialirkan air. Airnya kudungan harus dicopot semua. Ya copot semua gitu ya. Kalau nggak bawa ganti terus kita ngerjain curhat atau gimana? Ya pokoknya dibasah, pokoknya yang penting dibasuh ya, diperes saja lah. Yang penting kondisinya nggak ngucur, demek-demek aja nggak apa-apa lah gitu. Kondisi begitu lah. Nggak apa-apa gitu kondisi begitu. Yang penting kondisinya serba salah ya. Mau sholat atau enggak? Tapi sholat begini gitu. Jadi kan sholat gitu. Jadi dalam kondisi tadi alirkan dulu airnya. Yakini kalau memang ada ganti-ganti. Kalau memang tidak ada ganti yang tadi kita berusaha. Kalaupun kita yakini pakaian yang kita pakai itu meskipun sudah dibasuh masih najis, kita yakini, berarti dalam kondisi itu kita meyakini sholat tetap sholat ya. Kemudian nanti kita ganti ketika kita sudah menemukan pakaian yang suci. Tetap kita sholat, ganti sholat, tapi tetap kita sholat juga. Ya,
dengan mengenakan pakaian itu kita tetap ikut sholat, tapi di satu lain waktu kita ganti dengan sholat yang kita kerjakan, bukan tinggal ya, yang kita kerjakan dengan pakaian yang najis. Ya Pak Ustaz, kebanyakannya yang nggak bisa itu dicebok itu cara-cara nyucikan kemaluannya gitu. Dia nyucikan gitu airnya bagaimana gitu. Karena ada orang yang begini doang, tulus doang gitu. Ya, jadi jangan sampai cuman air ngucur saja, tetap harus ada sentuhan, gitu ya. Ada sentuhan, itu harus di. Kenapa? Ngucur doang. Ini kayaknya pegangan hidup ini ya. Jadi tadi harus diurut, sapu netes, dikucur dan dibasuh. Ya, dibasuh airnya juga mengalir gitu, dalam kondisi mencuci kemaluan kita. Ya. Mencuci ya, bukan mengusap. Mencuci itu harus ya, mencuci bukan mengusap. Kalau mengusap itu air tidak ngalir. Kalau basuh mencuci itu ngalir. Makanya perbedaan dalam wudhu itu pun ada membasuh dan mengusap. Membasuh itu mengalirkan air, mengusap tidak perlu air itu mengalir. Gitu. Ada lagi? Ya. Gimana kalau kan sekarang di masjid-masjid itu banyak Pak. Kalau kencing itu dipakai ini atau boleh bersanding berdiri itu hukumnya seperti apa? Bagaimana kencing berdiri? Kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan gitu ya. Bagaimana kencing dengan berdiri? Ya, menyelisihi sunnah saja, adab. Ya, artinya hukumnya apa? Kalau makruhnya litanziknya karena terkait dengan adab. Itu adab saja. Karena apa? Kenapa sih disunahkan duduk? Karena duduk lebih sempurna netesnya, lebih sempurna bersihnya ketimbang kencing dengan berdiri. Ya, ya bahkan ada yang mempraktekkan itu ulama. Jadi kencing itu dalam jongkok itu begini, kan begini ya. Ini ada silang gini, ini kemudian ganti. Ini biar sempurna netesnya. Kenapa ada begini? Biar ada penekanan ke kandung kemih. Ini kantong kemih ini, ya. Jadi air itu netes dengan bersih gitu, ya. Jadi kalau biasa kan begini. Nah, kita misalnya begini. Apa? Satu ini ke depan atau bolak-balik. Biar apa? Netesnya sempurna dalam kencing. Itu dalam istinja. Dalam buang air kecil itu, kemudian baru kita istinja. Ya itu menghindari tadi kencing udah pakai celana netes. Itu sering terjadi kalau kencing berdiri. Gitu. Kenapa? Karena netesnya nggak sempurna gitu. Nah, ini jadi benar-benar istinja ini kelihatannya sih sepele, tapi ini sangat mempengaruhi dalam ibadah kita. Tapi di masjid-masjid itu sekarang dikasih tempat, jadi saya malah ragu dengan tempat yang berdiri itu. Satu, berdirinya. Kedua, air yang ketika habis kencing itu kan dia ngucur tuh, ya. Ini yang kita khawatirkan, kucuran itu apa tuh? Muncrat ke celana kita. Gitu. Ini sesuatu yang kita nggak ketahui. Gitu. Karena ketika dia air buat nyiram urin itu, ya, ngucur, kemudian kita ambil buat cebok, ya, kita nggak tahu kalau itu nyiprat ke celana kita. Kalau enggak, coba rasain kita kencing di situ tanpa celana. Kalau ini kan ada sentuhan ke kulit, ya itu. Coba praktekkan seperti itu. Nah ini yang pembatas tinggi, nggak ada pembatasnya biasanya. ya.
Kalau yang ada pembatasnya mungkin itu masih mendingan. Itu mendingannya itu. Pakai pembatas. Tapi ya itu usahakan sih masjid ya menyediakan lebih baik ini saja lah, kayak itu nggak usah pakai begitu, tapi kayak ada sekat-sekat kecil gitu kan, dia bisa jongkok. Itu lebih aman gitu dalam istinjaknya ya, lebih tuntas. Tadi khawatir nggak nyiprat juga, kalau berdiri kan satu menyelesaikan sunnah, ya kedua kebanyakan tadi tidak tuntas, itu kayak ngambang aja gitu ya, itu kayak habis kencing kayak pengen kencing lagi gitu. Ini yang kita harus perhatikan, anyang-anyangan lagi ya. Kalau lagi sholat Ustaz, terus kan menggunakan kaos, itu pas ruku belakangnya kelihatan, itu batal atau gimana Ustaz? Ganti baju. Tapi sholat nggak boleh pakai baju loh ya. Lagi sholat nggak boleh pakai baju. Ya itu balik. Ganti baju. Jadi begini. Ya. Waktu nggak sholat sih dia nggak ketarik. Satu kan syaratnya sholat itu adalah menutup aurat. Bagaimana kalau orang yang sholat kemudian auratnya tersingkap? Kalau tersingkapnya dalam waktu yang tidak lama, kemudian dengan seketika umpama celana melorot gitu ya sholat, itu langsung dinaikin nggak apa-apa. Ya. Kalau dalam waktunya lama dan berulang, berarti dia dikategorikan meninggalkan satrul aurat, meninggalkan menutup aurat. Ya. Bagaimana kalau meninggalkan satrul aurat? Itu syarat sahnya. Ya, maka dianggap tidak sah kalau dia mampu menutup aurat. Tapi kalau nggak mampu, yang namanya orang nggak mampu menutup aurat, sholat telanjang pun boleh. Namanya dia nggak mampu buat nutup aurat, kan begitu. Sholat telanjang pun boleh, namun dalam kondisi sendiri gitu. Sholat dalam kondisi dia nggak berpakaian, kalau memang nggak ada baju, itu maka diperbolehkan. Artinya apa? Perintah itu tidak memberatkan. Maka Rasulullah sampaikan, idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Apabila kamu itu diperintahkan satu hal, tunaikan semampu kalian. Itu. Kalau perintah itu tunaikan semampu kalian. Kalau kita mampu menutup aurat, kemudian kita ada pakaian baju yang bisa menutup sampai ke bawah, tapi dia masih pakai kaos, sehingga ketika ruku dia terbuka auratnya, maka dianggap dia mampu, tapi dia tidak mengenakan atau tidak menutup aurat, maka dianggap sholatnya batal kalau dia tidak mampu menutupinya seketika. Kalau umpama terbuka kemudian tersingkap langsung dia tertutupi, maka tidak ada masalah. Walaupun berulang-ulang juga Ustaz. Iya, apalagi berulang-ulang gitu. Kalaupun umpama dia nutupnya cepat gitu ya, boleh, nggak masalah. Bahwa terbuka dia tutup gitu kan. Tapi gerakan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kan bahwa gerakan lebih dari 3 kali dalam satu rukun itu membatalkan sholat, kan gitu. Makanya jangan bergerak-gerak gitu. Makanya dalam sholat Allahu Akbar itu tenang, tumaknina namanya. Kalaupun garuk-garuk gatal boleh. Ya begini nih. Ini namanya dianggap tidak bergerak lebih dari 1 kali, dianggap 1 kali gerakan, kecuali yang gerak tangannya semua begini. Ini dianggap gerakannya lebih dari 3 kali. Gitu. Karena yang gerak bukan jari tapi tangan. Ya, ini gerakan yang lebih dari 3 kali dalam rukun. Karena Imam Syafi'i menyebutkan batal dia. Karena apa? Bergerak lebih, apalagi sini bolak-balik gitu kan. Makanya kalau umpama garuk-garuk tadi, ya ini kita gerak berapa kali pun nggak masalah. Gitu. Ya, kira-kira itu. Sudah lagi cukup?
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan dalam bab sholatul aidain, ya, itu tadi sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah, itu diantaranya adalah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha yang ditunaikan dengan 2 rakaat, Idul Adha pun 2 rakaat, dan tidak ada perbedaan di antara sholat baik sholat sendiri maupun sholat dengan berjamaah, bilangannya tetap 2 rakaat seperti halnya sholat-sholat yang lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita senantiasa menjalankan ketaatan ibadah kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.